Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Selamat pagi pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah viral aksi tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah terjadi di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim patroli terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran. Inilah video warga saat terjadi aksi penyerangan puluhan anggota geng motor terhadap sejumlah warga di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku melepaskan petasan, busur panah dan terus memprovokasi warga yang memilih bertahan di dalam lorongnya. Aparat polisi dari Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar mendatangi lokasi dan membubarkan tawuran. Polisi terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran saat berada di lokasi sempat nyaris diserang oleh pelaku tawuran menggunakan busur panah. Tidak ada satupun para anggota geng motor atau warga yang terlibat tawuran berhasil diamankan di lokasi, lantaran mereka terlebih dahulu kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Namun polisi yang melakukan penyisiran mendapati satu panah busur, botol kaca dan batu yang digunakan untuk tawuran. Demi mencegah tawuran dan penyerangan susulan, kepolisian mengintensifkan patroli di sekitar lokasi. Polisi juga mengimbau kepada warga sekitar untuk tidak keluar rumah di malam hari agar tidak memancing para geng motor melakukan provokasi penyerangan. Polisi menggagalkan aksi tawuran yang hendak terjadi antara warga dengan geng motor yang terjadi di jalanan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota yang melakukan penyisiran kemudian menangkap 5 remaja pria bukan warga di sekitar lokasi dan diduga hendak memancing geng motor untuk bentrok. Inilah salah satu aksi viral tawuran antar warga Jalan Sukamana dengan kelompok geng motor yang terjadi di jalanan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Tawuran ini diketahui menggunakan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Pasca kejadian, pihak Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar yang mengintensifkan patroli di sekitar lokasi kembali menemukan sejumlah remaja yang hendak memancing tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor. Polisi mengejar para pelaku hingga masuk ke arah lorong di lokasi yang telah dipalang oleh para warga. 5 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi provokator tawuran ini berhasil dijaring dan dibawa ke Polsek Panakukang, Makassar. Guna proses lebih lanjut, petugas melakukan pembinaan terhadap ke-5 remaja dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya sebelum dikembalikan ke pihak orang tuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mala? Alhamdulillah baik, tapi kayak miris juga ya, melihat berita-berita awal yang kita sampaikan ini terkait tawuran. Betul. Harapannya sih anak-anak muda sekarang banyak berkegiatan positif ya daripada tawuran. Daripada tawuran dan juga akan merugikan masing-masing juga. Dan tadi saya juga lihat bagaimana mereka juga memprovokasi warga untuk ingin terlibat tawuran bersama gitu ya. Ini jangan dicontoh seperti ini. Kita punya bahasan lainnya juga nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi, termasuk perkembangan Iran dan Amerika Serikat, di mana Israel ini tidak mau menjalankan poin perdamaian yang diusulkan oleh BOP, padahal dia adalah anggota BOP. Betul, bestinya Donald Trump padahal ya. Kenapa nih kira-kira? Kenapa? Apakah ada hubungan yang tidak harmonis antara keduanya? Nanti kita akan bahas apa yang terjadi sebenarnya di balik penolakan Netanyahu terhadap 15 poin ya perdamaian yang diusulkan oleh Board of Peace bentukan dari
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, kita hadirkan dulu informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini 2 pekerja proyek normalisasi trotoar Dinas Bina Marga DKI Jakarta di Jalan DI Panjaitan Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur tertimpa beton turap gorong-gorong. Ya, petugas Gul Karmat Jakarta Timur pun berjibaku mengevakuasi 2 pekerja dengan mengerahkan 2 alat berat eskavator dan mengeringkan air terlebih dahulu dengan mesin pompa agar dapat mengangkat beton dan mengevakuasi korban. Sementara itu, selama proses evakuasi, korban diberi tindakan medis berupa infus dan oksigen. Korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara lokasi kejadian diberi garis polisi. Dan kasus ini dalam penyelidikan Polisian Sektor Jatinegara. Ya, seorang pria ini meninggal dunia setelah diduga disekap lalu dianiaya oleh sejumlah orang di dalam ruko di kawasan Alam Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal ini diketahui warga di kawasan Bundaran Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Warga semakin geger usai mengetahui kondisi korban yang penuh luka lebam dan dalam kondisi terikat. Warga langsung berupaya menyelamatkan korban bernama Handi dengan membawanya ke rumah sakit. Meski sudah sempat mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tidak tertolong. Senin pagi garis polisi pun terpasang di tempat kejadian perkara. Sementara korban telah dimakamkan setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung. Peristiwa ini tentu membuat keluarga terkejut karena berdasarkan kesaksian keluarga, korban sedang menjalani pengobatan tradisional di Sumedang. Untuk mengungkap kasus ini, polisi telah mengamankan terduga pelaku dan memeriksa sebanyak 15 orang saksi. Kita beralih ke Toraja, Sulawesi Selatan. Rekonstruksi kasus pembunuhan di Polres Toraja Utara, Polda Sulawesi Selatan ricuh. 3 orang tersangka pelaku penikaman diserang keluarga korban seusai memperagakan 41 adegan. Ketiga tersangka yang menikam seorang pemuda asal Tikala bernama Elius Sonda Randanan kini menjadi sorotan publik di Toraja. Pasalnya, korban yang diketahui pendiam dan sopan tersebut tewas dibunuh dengan cara sadis oleh para 3 tersangka, sehingga membuat keluarga korban sebanyak 4 truk dari Tikala hadir menyaksikan jalannya proses rekonstruksi. Awalnya, proses rekonstruksi berjalan lancar, namun saat para tersangka digiring hendak meninggalkan lokasi, keluarga korban tersulut emosi dan langsung melakukan penyerangan sehingga membuat polisian menjadi kewalahan. Beruntung masa yang terlanjur tersulut emosi bisa ditenangkan setelah Kapolres Toraja Utara AKBP Yosef Adi Sudrajat turun tangan sehingga aksi keluarga korban bisa diredam. Ketiga tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api diketahui muncul di 2 titik, masing-masing di lantai 3 dan lantai 4. Di lantai 3, api membakar area penampungan barang di bagian toko pakaian. Sementara di lantai 4, kebakaran terjadi di area wahana permainan. Asap pekat sempat membuat pengunjung panik, bahkan sejumlah orang dilaporkan pingsan. Untuk memadamkan api, sebanyak 30 armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dikuasai dalam waktu sekitar 20 menit. 2 orang sempat mendapat penanganan medis di lokasi, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan awal, api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran yang melululantahkan gudang limbah non B3 yang terjadi sejak Sabtu siang di Brebes, Jawa Tengah. Hingga Senin malam, api masih terlihat menyala di sejumlah titik. Proses pemadaman oleh petugas terkendala oleh adanya perubahan angin. Ya, memasuki hari ketiga, kebakaran yang melanda gudang limbah non B3 di Brebes, Jawa Tengah
Hingga Senin malam, api masih menyala di sejumlah titik. Kobaran api masih terlihat di sebelah utara, yakni bagian timur maupun barat gudang yang terbakar. Api masih sulit dipadamkan karena terkendala banyaknya tumpukan limbah pembuatan outsole sepatu dari bahan karet dan plastik yang mudah terbakar. Menurut petugas damkar, api yang muncul kembali dikarenakan adanya perubahan angin. Proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan petugas gabungan 24 jam penuh sejak terjadinya kebakaran pada Sabtu lalu. Dan seperti biasa pagi ini kita akan pantau salah satu titik arus lalu lintas. Kali ini di Simpang Pejaten Village Jakarta ada Brigadir Sarah, petugas NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Sarah. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Pejaten Village pagi ini? Baik, terima kasih Ferdi dan juga Mala, serta selamat pagi pemirsa. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Pejaten memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah Fatmawati ataupun juga Kemang yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan ataupun juga Pasar Minggu. Ini terpantau sudah dalam keadaan ramai dan sudah mengalami perlambatan kecepatan, dan kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Begitupun untuk kendaraan dari arah Fatmawati ataupun juga Kemang yang akan mengarah ke Mampang ataupun Kuningan juga sudah dalam keadaan ramai. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk berlalu lintas dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan juga hak para pejalan kaki yang menyeberang, serta bagi Anda yang akan berkendara untuk tidak menerobos jalur busway. Kemudian untuk kendaraan dari arah sebaliknya, dari arah Mampang ataupun juga Kuningan yang akan menuju ke arah Ragunan dan Pasar Minggu juga sudah dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 pribadi. Harap para pengendara menjaga batas aman kecepatan kendaraannya dan juga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Ragunan ataupun juga Pasar Minggu yang akan lurus mengarah ke arah Kuningan saat ini juga dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Patuhi marka jalan dengan tidak menerobos jalur busway ataupun juga tidak melawan arus untuk keamanan dan keselamatan selama perjalanan Anda. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 263 kasus laka lantas, dengan rincian 25 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 356 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Kembali ke Ferdi dan juga Mala di studio. Terima kasih informasi lalu lintas Brigadir Sarah pada pagi hari ini dan selamat kembali bertugas. Kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi, diantaranya gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang kawasan Kolombia Barat. Ya, pengelola Pasar Baru Kota Bekasi ini melaporkan dugaan penghasutan terhadap pedagang sehingga menimbulkan kericuhan di pasar tersebut. Sebelumnya viral di media sosial, keributan terjadi antara pengunjung dengan juru parkir liar. Oknum tersebut juga diduga mengajak pedagang untuk tidak mengikuti penataan pemerintah dan tetap berjualan di luar area pasar.
Pengelola pasar kemudian melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian. Dalam laporan tersebut, BUMD menyerahkan sejumlah rekaman video kepada penyidik sebagai bahan bukti laporan. Selanjutnya, pengelola Pasar Baru Kota Bekasi akan melakukan penataan dan menghilangkan pungli sehingga penjual dan pedagang bisa melakukan transaksi dengan aman serta nyaman. Kita ke informasi selanjutnya. 5 jam menyisir 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim Puslapor Mabes Polri bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 30 item yang berkaitan dengan senjata, amunisi, dan onderdil senjata. Petugas Puslapor Mabes Polri bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyisiran 3 ruangan untuk sterilisasi sekolah dari barang berbahaya di lingkungan Yayasan Harapan Ibu selama 5 jam. Dalam pemeriksaan, Puslapor Mabes Polri menerjunkan 2 tim. Tim pertama mengambil sampel DNA, sedangkan tim lain memeriksa temuan yang berkaitan dengan senjata api, senjata angin, amunisi hingga komponen atau onderdil senjata. Sebanyak 30 item ditemukan dalam pemeriksaan, meliputi airsoft gun, amunisi, magazine airsoft gun, serta sejumlah komponen. 3 ruangan yang diperiksa masing-masing merupakan ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana dan prasarana Yayasan Harapan Ibu. Selain memeriksa barang-barang terkait senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari ketiga ruangan. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri siapa saja yang pernah masuk atau berkontak dengan benda-benda di dalam ruangan tersebut. Polisi juga memeriksa area basement yang sebelumnya disebut sebagai bunker. Namun petugas menegaskan area itu bukan bunker, melainkan basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Dari pemeriksaan basement, polisi tidak menemukan barang berbahaya tambahan. Seorang YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo ini diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan promosi vape yang melibatkan anak di bawah umur. YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo tiba di Polda Metro Jaya Senin siang. Big Mo datang didampingi kuasa hukum. Kedatangannya terkait penyelidikan dugaan promosi vape yang disebut melibatkan anak. Pemeriksaan Big Mo berlangsung di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Setibanya di lokasi, Big Mo dan kuasa hukumnya tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F. F diduga atau disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti digital, diantaranya rekaman live streaming, cuplikan video, serta dokumen pendukung lainnya. Polisi juga telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan pihak keluarga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 4 tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Ya, penahanan dilakukan usai mereka diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Tersangka yang ditahan adalah pemimpin BJB tahun 2020-2024 dan para pimpinan perusahaan iklan. Keempat tersangka ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 10 hingga 29 Agustus 2026. Namun satu tersangka yang absen dari panggilan hari ini adalah Yudi Renaldi selaku Direktur Utama BJB 2019 hingga Maret 2025. Menurutnya Yudi absen dengan alasan kondisi kesehatan. Dilakukan penahanan. Tadi kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Dia ada keterangan di surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaban ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya. Kita ke
Ya, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini juga kian meluas. Sebagian warga mengeluhkan mengalami gangguan pernapasan dan mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bau asap yang cukup pekat dan menyengat mulai terasa sejak dini hari. Berdasarkan data dari Satkorlak Penanggulangan Karhutlah Kota Waringin Timur, sejak maraknya karhutlah sedikitnya sudah ada 4.000 lebih warga yang terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jarak pandang pun sangat terbatas, berkisar antara 200 meter hingga 300 meter. Pengendara diimbau harus menyalakan lampu motor, terutama di pagi hari akibat pekatnya kabut asap. Sementara menyikapi munculnya kabut asap pekat yang berdampak pada menurunnya kualitas udara yang memburuk, Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur telah menginstruksikan Dinas Pendidikan setempat untuk membuat edaran pengunduran jam belajar di sekolah. Bahkan jika kondisi kabut asapnya semakin parah, ada kemungkinan sekolah akan diliburkan. Kalau yang ini yang turun. Menko Polhukam Jamari Caniago memimpin rapat koordinasi untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 6 provinsi di Indonesia. Ya, pemerintah mengambil langkah strategis dalam penanganan karhutlah yang masih melanda di sejumlah wilayah. Dampak cuaca kering ekstrim, Menko Jamari menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mengerahkan seluruh sumber daya lintas kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri, BNPB serta pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemadaman titik api, operasi modifikasi cuaca dan penegakan hukum secara tegas. Pemerintah juga menjaga agar kabut asap tidak mengganggu negara tetangga. Kita mewaspadai itu karena memang cuaca yang sangat memungkinkan itu menjadi lebih besar kebakaran ini. Saya mengambil contoh misalnya El Nino itu ada yang disebut dengan El Nino mulai dari kadar sampai dengan yang terkuat akan muncul di kita. Bahkan mungkin sekarang sudah ada gejala untuk muncul ke situ. El Nino terkuat itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat di kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Kita juga upaya sekeras mungkin upaya itu untuk tidak mengganggu juga pihak lain. Itulah yang kita lakukan ya, baik ke negara tetangga yang manapun yang dekat dengan kita itu pasti asap itu. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada itu. Kebakaran lahan di Gunung Bromo juga terus meluas, kurang lebih dari 520 hektar area ludes terbakar dan masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada titik baru kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Titik api berasal di daerah Dingkli, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Api kian membesar disertai angin kencang membakar semak belukar hingga ranting pohon. Petugas dari BPBD, Polsek, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara itu 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus titik api agar tidak merembet. Kebakaran hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pinggir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam. Tinggal mungkin pembahasan sekarang ini Pakis Pinggir yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli waterbombing di Malang. Insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli waterbombing. Dari data BPBD Jawa Timur, ada sekitar 520 hektar lebih tanaman ludes terbakar. Ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke area yang lain. Dari Pasuruan, Jawa Timur,
Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Bromo yang kini sudah meluas hingga 520 hektar. Raja Juli menegaskan waterbombing akan terus dilakukan sampai padam. Ini mereka sampai jam 5 karena udara baik ini kan. Kalau kemarin cuma sampai jam 1.30 sudah ada angin berkabut. Alhamdulillah hari ini cerah. Bila saya datang cerah, jadi bisa maksimum 30 kali, insya Allah bisa sampai 30 kali. Sehari 30 kali ya? 30, ini sisa 10 lagi tadi. Tadi udah 20 hari ini. Untuk besok? Apa? Kalau belum boleh sampai padam. Sampai padam ya? Sampai padam, total. Ya. Untuk luasan lahan yang terbakar sampai saat ini berapa? Berapa tuh Pak? Baru verifikasi Pak. Hah? Verifikasi terakhir berapa? 520 itu yang tadi malam ya? Sekitar 520. Sekitar 520 ya? 300 sendiri itu malam tadi itu. Kita update bagaimana kondisi terkini kebakaran di 520 hektar lahan di Bromo. Ada rekan Goldi Gumilang di sana. Selamat pagi Goldi. Goldi, apa saja kemudian langkah penanganan untuk memadamkan api yang terus membakar kawasan di Gunung Bromo ini, Goldi? Ya, selamat pagi Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa. Kami informasikan kebakaran lahan dan hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Saat ini informasi yang kami terima dari Sektor Penanganan Karhutla di wilayah ini bahwa situasi dan juga kondisi ini sudah lebih jauh terkendali, di mana memang dari sejumlah titik yang kemarin diberitakan mengalami kebakaran, kini hanya tersisa 2 titik masing-masing di P30 wilayah Probolinggo dan Bukit Dingklik Desa Wonokirti Kabupaten Pasuruan. Kami akan perlihatkan Arif Fadil dan juga Andi Kumala terkait dengan kondisi terkini yang berada di salah satu titik, yakni di Bukit Dingklik Wonokitri Kabupaten Pasuruan, di mana kita lihat bersama-sama terlihat kepulan asap putih masih membumbung tinggi di lokasi tersebut, karena memang dari hari Minggu sempat terjadi kebakaran di wilayah Bukit Dingklik Kabupaten Pasuruan. Selain itu, Danrem 083 Baladikta Jaya Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan menyebutkan bahwa kedua titik tersebut sudah berhasil diatasi, namun belum bisa dinyatakan padam total, sebab petugas masih harus memastikan tidak ada bara atau titik api yang bersembunyi di bawah permukaan. Sementara itu, rekan dan juga pemirsa, luas terdampak di Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo ini bertambah mencapai sekitar 742 hektar. Namun petugas memperkirakan hanya sekitar 5-10% yang saat ini menjadi perhatian, sementara sebagian besar lainnya sudah berhasil dipadamkan. Dan kemarin juga sempat disinggung perihal tantangan atau hal-hal yang dihadapi ketika melakukan pemadaman di lapangan. Danre mengatakan lokasi berada di lereng dengan kemiringan mencapai 70 hingga 80 derajat, sehingga ini sulit dijangkau personel secara langsung, utamanya di 2 titik yang kami sebutkan tadi. Kemudian ditambah juga kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi atau alang-alang ini sangat kering. Jadi ketika muncul titik api bisa dengan cepat merambat. Kondisi cuaca juga menjadi kendala, mengingat kemarin juga sempat terjadi kabut tebal mulai dari siang hingga sore hari di wilayah sini. Selain itu, petugas hari ini rencananya akan mengerahkan 2 helikopter untuk waterbombing. Kemudian akan difokuskan ke 2 titik yang kami sebutkan tadi di Bukit Dingklik dan juga P30 Kabupaten Probolinggo. Selain itu, sebelum petugas pernah juga menemukan api kembali muncul secara visual, titik tersebut sudah terlihat padam. Artinya memang tantangan petugas saat ini, Andi Kumala dan Arif Fadil serta pemirsa, bukan hanya memadamkan api tetapi juga memastikan tidak ada bara kembali yang menjadi kebakaran. Selain itu juga jika kondisi cuaca mendukung, pemirsa, pada hari ini petugas menargetkan 2 titik tersisa bisa segera dipadamkan secara total. Sementara
kami informasikan untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih dalam penyelidikan petugas. Danrem juga menyebut faktor alam dinilai kecil kemungkinannya meskipun kondisi kawasan sedang kering. Dan kemungkinan adanya kelalaian manusia, baik mungkin wisatawan ataupun masyarakat, ini masih didalami. Dan terkait pembukaan kembali wisata Bromo, petugas masih belum bisa memastikan waktunya. Menunggu proses pemadaman ini benar-benar dinyatakan padam total di titik yang masih berasap putih seperti di layar kaca saat ini. Selain itu juga kawasan ini wisata baru akan dibuka jika kondisinya ini benar-benar dinyatakan aman. Jadi untuk saat ini fokus petugas adalah memastikan 2 titik terakhir benar-benar padam dan tidak kembali memunculkan api. Itu tadi informasi yang dapat kami bagikan dari kebakaran hutan dan juga lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami kembalikan ke rekan di studio. Ya, Goldi, ada pertanyaan saya, sampai kapan ini di sana kawasan wisata Bromo akan ditutup untuk wisatawan dan dilakukan sejak kapan? Apakah untuk wisatawan yang saat ini berada di sana dalam beberapa hari terakhir akan dievakuasi? Baik, Andi Kumala. Jadi penutupan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru utamanya untuk berwisata ke sejumlah lokasi di Lembah Bromo seperti ke Pasir Berbisik, Bukit Teletabis, dan lain sebagainya. Utamanya yang turun ke bawah ini, Andi Kumala dan juga pemirsa. Ini masih ditutup sejak Sabtu kemarin. Dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Kami memantau dari akun Instagram atau akun media sosial TNBTS bahwa untuk tanggal 8 hingga tanggal 11 ini jikalau nanti ada masyarakat atau wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin refund ataupun reservasi ulang, ini bisa dilakukan via website yang diberikan atau ada di TNBTS. Kemudian untuk mancanegara atau wisatawan di lokasi ini memang kebanyakan di bulan ini adalah wisatawan mancanegara. Kami dari kemarin juga melihat banyak wisatawan mancanegara yang datang ke sini dan sebagian dari mereka memilih untuk berwisata di lokasi yang masih dibuka seperti di ada beberapa yang di wilayah Kabupaten Probolinggo dengan view Bromo namun tidak ditutup untuk umum. Ada beberapa tempat tersebut itu bisa dikunjungi oleh para wisatawan sehingga itu bisa menjadi opsi. Untuk evakuasi sampai hari ini masih belum dilakukan, Andi Kumala dan juga pemirsa, karena memang kebakaran yang terjadi di beberapa lahan ataupun hutan di kawasan Bromo ini jauh dari pemukiman sehingga ini masih bisa dikendalikan oleh para petugas. Tadi kami sempat singgung tempat-tempat yang bisa didatangi. Di antaranya adalah di Jembatan Kaca Bromo, kemudian di Puncak Seruni Point dan Terminal Wisata Seruni Point. Puncak Seruni Point ini biasanya memang digunakan wisatawan untuk melihat sunrise di kawasan Bromo. Sementara itu, kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, terima kasih. Laporan langsung Goldi Gumilang dari Probolinggo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan selalu jaga kondisi. Kami akan kembali untuk aksi balap liar kelompok remaja meresahkan warga di Kota Denpasar, Bali, dan gerombolan remaja ini menggunakan knalpot brong tanpa nomor kendaraan. selain menimbulkan kebisingan knalpot, kelompok remaja ini melakukan aksi kebut-kebutan sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Patroli difokuskan di sepanjang jalan Sunset Road Kuta hingga jalan bypass Ngurah Rai Suwungkawuh. Dari hasil operasi, petugas mengamankan 26 unit sepeda motor. Pelanggaran didominasi oleh penggunaan knalpot brong
tidak memasang plat nomor serta tanpa perlengkapan standar. Kita ke Jakarta, seorang juru parkir liar ditangkap tim Tiger Polsek Tambora usai meminta uang parkir secara paksa serta mengancam pengendara motor di kawasan Pasar Mitra Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Ya, seperti inilah keributan antara seorang juru parkir liar dengan pengendara motor di kawasan Pasar Mitra Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Dari video ini pelaku meminta uang sebesar Rp5.000 sebagai jasa parkir sepeda motor korban di lokasi namun tak diberikan oleh korban. Pelaku yang kesal sempat mendorong dan mengajak duel serta mengancam korban. Aksi premanisme dan pemalakan ini pun segera dilaporkan korban ke Polsek Tambora. Tak sampai 24 jam, pelaku Bang Jago ini langsung ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora di lokasi yang sama saat pelaku melakukan aksi premanisme disertai pemalakan. Dari hasil tes urin, pelaku juga diketahui positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berencana mengalihkan pengelolaan transportasi penyeberangan menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Ya, ini dari daratan Jakarta ya menuju Kepulauan Seribu maupun sebaliknya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana peralihan pengelolaan transportasi laut tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 mendatang. Selama ini pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Melalui peralihan tersebut, Pemprov DKI berharap masyarakat Kepulauan Seribu dapat merasakan layanan transportasi umum yang lebih efisien dan terjangkau. Kebijakan ini juga menjadi upaya Pemprov DKI untuk memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu. Pramono menilai kemudahan akses transportasi sangat dibutuhkan masyarakat, baik warga Jakarta yang hendak menuju Kepulauan Seribu maupun warga Kepulauan Seribu yang beraktivitas ke berbagai wilayah di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap peralihan pengelolaan transportasi laut kepada Transjakarta pada 2027 nanti dapat memberikan layanan transportasi yang lebih terintegrasi, efisien dan terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mempermudah mobilitas warga antara Jakarta dan Kepulauan Seribu. Ya, lalu bagaimana skema dari rencana transportasi ini dan juga seperti apa nanti implementasinya ya? Kita tanyakan kepada reporter Zinedine Duhan yang berada di Muara Angke, Jakarta. Selamat pagi Duhan. Duhan, bagaimana kemudian menjelaskan skema dari transportasi ini yang kemudian digagas oleh Transjakarta dan diurus oleh Transjakarta untuk penyeberangan dari Jakarta ke Kepulauan Seribu. Silakan. Ya, Ferdi, Mala dan juga pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Zinedine Duhan, dan memang ini terkait teknis nantinya seperti apa pemindahan atau pertukaran ini dari pengelolaan menuju dan dari Kepulauan Seribu menuju ke Jakarta. Ini memang masih belum dibahas lebih dalam dan memang masih belum disebutkan seperti apa nantinya pola dari pemindahan dari tata kelola untuk pelabuhan Muara Angke sendiri, yang memang dipastikan adalah 2027 nantinya ini akan dipindah. Yang tadinya dikelola full oleh Dishub nantinya akan dikelola oleh PT Transjakarta. Nah, saya akan mengajak Anda sebetulnya untuk melihat seperti apa pelabuhan Muara Angke saat ini. Jika beberapa tahun yang lalu
Anda menyeberang dari Muara Angke ini masih cukup tradisional, juga masih banyak yang menyeberang menggunakan kapal nelayan. Namun saat ini yang difavoritkan adalah menyeberang menggunakan kapal di SUP, karena selain cepat juga ini kapalnya jauh lebih nyaman dan juga dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini ada di sekitaran 49.000 hingga 70.000 rupiah. Kami memang memantau di pagi hari ini, lebih tepatnya di bawah jam 8 tuh banyak sekali penumpang yang berlalu lalang di sini, karena memang keberangkatan dijadwalkan ada di pagi hari ini paling siang itu pukul 8, dan nanti akan mulai kembali kapal-kapal dari Kepulauan Seribu dari beberapa pulau nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Nah, saya akan mengajak Anda juga untuk bertanya kepada penumpang yang ada di sini, apakah para penumpang nantinya setuju juga jika nantinya untuk pengelolaan transportasi laut ini lebih tepatnya dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu maupun sebaliknya dari Kepulauan Seribu menuju ke Jakarta, apakah setuju jika nantinya diintegrasikan ke Transjakarta ini? Nampaknya sudah ada yang menunggu di sini. Selamat pagi. Dengan Mas siapa nih namanya nih? Hafiz. Oke. Mas Hafiz, kalau boleh tahu ini mau ke pulau apa nih Mas? Kita sih mau ke Pulau Pari ya. Pulau Pari? Iya, Oke. Pulau Pari. Mas, kalau boleh tahu tadi berangkat ke sini di depan pembelian tiket dan lain-lain lancar, dan harganya berapa sih Mas? Harganya sekitar 400 ribuan deh untuk per orang ya. Dan kita sih sekarang sistemnya mulai barcode ya, sistem barcode ya. Nanti mudah-mudahan sih kalau misalkan Transjakarta berkolaborasi sama di SUP, fasilitas lebih oke. Saya sih setuju sih ya sebagai warga Jakarta gitu, pakai Transjakarta juga ya, mudah-mudahan sih fasilitasnya oke. Terus juga harganya bisa lebih murah lagi ya kan buat rakyat-rakyat warga-warga Jakarta nih. Oke. Ya. Mas, ini tadi kan harga tiketnya lumayan Mas, 400.000 satu orang. Kalau boleh tahu itu kapalnya pakai kapal apa sih Mas? Dan apakah memang harganya variatif atau emang cuman satu harga 400 gitu Mas? Kalau harga sih variatif ya, variatif. Harga tuh tergantung dari kita ngambil dari tiket. Harga tiketnya banyak sih yang di bawah itu juga, tapi kita ngambilnya yang 400-an ya. 400 itu tuh VIP atau seperti apa sih Mas? 400 tuh? Itu biasa sih kayaknya Kak. Masih ya reguler. Nah, kalau dari segi fasilitas nih, Mas, tadi akses ke sini cukup bagus atau enggak? Terus di pelabuhan juga, pelabuhannya seperti apa Mas? Ruang tunggunya dan lain-lainnya? Ya kalau buat ruang tunggunya sih masih oke ya, nyaman, ber-AC, tapi paling buat ke arah Muara Angkenya aja nih lumayan sempit jalan aksesnya gitu juga. Ya namanya samping laut mungkin kayak lebih aroma-aromanya yang kurang sedap lah. Oke, artinya nanti kalau misalnya jadi diintegrasikan dengan Transjakarta, harus ada perbaikan untuk akses menuju ke sini juga Mas? Wah pasti sih wajib itu mah, apalagi udah ada kolaborasi di SUP sama Transjakarta ya, wajib harus ada fasilitas yang lebih oke, lebih baik. Saya sih kita rakyat Jakarta ya, oke sih, lebih setuju banget gitu. Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Hafiz untuk informasinya, selamat liburan nih Mas. Ya itu dia memang tanggapan dari warga Jakarta ini yang nantinya akan melaksanakan liburan ke Pulau Pari. Tadi menyebutkan kepada kami bahwa memberi tiket dengan harga yang cukup mahal, sepertinya Rp400.000 per orang ya. Nanti akan menyeberang menggunakan kapal di SUP menuju ke Pulau Pari. Dan tadi juga disebutkan bahwa sebetulnya fasilitas di dalam pelabuhan ini sudah dikatakan bagus, namun akses masih belum bagus. Jadi diharapkan jika nantinya ini jadi dipindah tangankan tata kelolanya ke PT Transjakarta, ini dapat ada penyesuaian harga menjadi lebih murah, jadwal yang lebih jelas, termasuk juga akses menuju ke pelabuhan Muara Angke menjadi lebih baik. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Terima kasih Zenidin Duhan laporannya dari Muara Angke ya. Jadi ada alternatif baru untuk berangkat ke Pulau Seribu kalau mau liburan. Terima kasih Duhan. Usai jeda kami akan bahas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak 15 poin rencana perdamaian Gaza usulan Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bagaimana kelanjutannya kami akan dalami sesaat lagi. Ya, yang menarik kita soroti adalah friksi yang terjadi antara Netanyahu dan juga Presiden Donald Trump. Betul. Karena jelas-jelas Israel ini termasuk atau menjadi negara anggota dari BOP. Tetapi ketika ada draft perdamaian yang diusulkan oleh BOP, bentukan Donald Trump,
tidak menyetujui dan jelas-jelas ingin mempunyai sikap sendiri. Betul, 15 poin ini ditolak oleh Netanyahu ya. Bagaimana, apakah ini kemudian menunjukkan bahwa hubungan kedua pemimpin negara ini sedang tidak baik-baik saja? Atau ini ada drama lagi di balik itu? Atau bagaimana sebenarnya? Bagaimana implementasi perdamaian di Gaza yang akan dilakukan BOP ini? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Anton Ali Abbas, analis kajian intelijen dan militer SAID. Selamat pagi Bang Anton. Terima kasih. Kemudian ada Bang Faisal Assegaf, analis Timur Tengah. Selamat pagi Bang Faisal. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Bang Faisal dulu deh, mau tanya, ini kan jelas-jelas Israel ini masuk dalam anggota BOP. Bahkan Netanyahu juga menyetujui posisi Israel dalam BOP. Kenapa ketika ada draft perdamaian yang diajukan oleh Presiden Donald Trump ini kemudian menolak? Apakah memang dia menarik diri dari perdamaian yang akan dilakukan oleh BOP atau hanya melakukan negosiasi mungkin untuk poin-poinnya? Sebenarnya kan sejak serangan 7 Oktober 2023 itu perspektif atau cara pandang elit politik dan militer Israel itu udah berubah. Berubah dalam arti ketika Hamas mampu menerobos pertahanan. Itu kan Gaza diblokade sejak Juni 2007. Itu tentu saja itu sangat mengejutkan. Aib besar bagi sebuah negara superpower secara militer dan intelijen seperti Israel mampu diterobos oleh sebuah milisi. Gabungan milisi sih. Ada 8 yang berperang waktu dari 2023 sampai sekarang, itu akhirnya mereka punya cara pandang berbeda, menganggap selama masih ada Hamas, selama masih ada jihad Islam, selama masih ada kelompok pejuang bersenjata di Gaza, itu artinya keamanan Israel akan terganggu. Bahkan bisa dibilang ya eksistensi Israel akan terus terganggu. Makanya mereka tidak mau ketika ada poin bahwa perlucutan senjata, tapi menurut perspektif Hamas, bahwa mereka cuma menitipkan senjata, bukan untuk diserahkan ke Israel atau pihak non-Palestina lainnya, ya mereka nggak mau itu. Makanya Netanyahu menolak versinya Hamas, hanya nitipin senjata, bukan benar-benar melucuti. Ya sebenarnya juga di mana-mana secara logikanya ya nggak mungkin kelompok pejuang disuruh menyerah kepada penjajah. Makanya saya melihat begini, ini yang sangat ironis begini, ketika negara-negara Muslim, dari 27 negara anggota Dewan Perdamaian, 16 adalah negara Muslim. Mereka tiba-tiba ikut dalam skenario Amerika dengan Israel. Karena kan dari 15 poin sebenarnya yang paling utama cuma 2. Bagaimana melucuti senjata Hamas, bagaimana demilitarisasi Gaza. Artinya menghabisi semua kelompok pejuang Palestina di jalur Gaza. Ini kan sangat ironis, katanya para negara-negara Muslim, para pemimpinnya mendukung kemerdekaan Palestina, tapi mereka sangat ironisnya, mirisnya, mereka ikut dalam skenario bagaimana untuk menghabisi, melenyapkan semua kelompok pejuang Palestina di jalur Gaza. Ya, berarti kalau ini sudah dikalkulasikan oleh Israel begitu ya, bisa dikatakan ini adalah perbedaan pandangan untuk kemudian melihat Gaza di masa depan antara Amerika dengan Israel. Jadi ini sebenarnya cuma dalam istilahnya taktis atau yang strategis ya. Karena pada prinsipnya Trump dengan Netanyahu tidak ada perbedaan. Artinya Trump tetap membela Netanyahu. Apa buktinya? Pertama, setelah gencatan senjata Oktober tahun lalu, tiap hari Israel masih melanggar. Tapi Trump tidak memberikan sanksi terhadap Israel. Bahkan oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional, Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya kan sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan November 2024. Artinya sebagai tersangka penjahat perang, penjahat kemanusiaan. Tapi buktinya Trump masih menerima Netanyahu di Washington, terus juga masih diajak masuk ke dalam lembaga yang namanya Dewan Perdamaian. Sebenarnya ini adalah perdamaian yang semu, artinya perdamaian palsu. Bayangkan, menyebut kata perdamaian, tapi untuk menafikan hak dari bangsa yang terjajah untuk melawan penjajah. Oke, Bang Anton, ini sebenarnya titik deadlocknya ini soal Israel ingin Hamas dilucuti sepenuhnya, baru IDF mundur. Sebaliknya Hamas ingin IDF mundur dulu, baru kemudian melucuti senjata. Tapi kriteria melucuti senjata secara militer itu seperti apa sih untuk kelompok pejuang? Pertama kita harus lihat itu ini runtutan peristiwa, ya. Pengumuman Hamas setuju untuk pelucutan senjata itu dilakukan oleh Amerika Serikat dulu, gitu ya. Jadi ketika perang Iran sama Iran ini lagi agak tinggi-tingginya, tiba-tiba Trump ngomong itu, yang kemudian diikuti oleh Hamas yang mengakui bahwa benar akan itu, ya. Itu kedua. Ketiga, terkait yang pertanyaan tadi, ini yang menjadi menarik. Di situ kuncinya. Itu kalau misalnya kita coba perubahan, ini antara telur sama ayam siapa yang harus duluan? Nah, gitu. Kenapa? Disitulah saling kuncinya. Bagi Hamas,
mereka akan mau mengikuti program peluncatan senjata kalau Israel mundur. Ya kan, syaratnya dibilang gitu, prasyaratnya apa? Mundur. Tapi bagi Israel, kami baru mau mundur kalau mereka sudah ikut. Nah, jadi siapa yang mundur? Nah, ini kan susah. Jadi ketika mereka sama-sama mengunci di persyaratan pertama, bahwa yang satu harus mundur dulu, yang satu harus lucutin senjata dulu, ya itu saling kunci. Berarti gitu tidak mungkin nih. Tidak masuk akal begitu. Kalau saya melihatnya, kenapa kemudian Netanyahu bicara demikian? Ini kan ada dua peristiwa politik, baik di Israel maupun di Amerika Serikat. Gitu ya. Kalau tadi Mas Faisal bilang, ini kan mereka ini bestie. Tapi sama-sama paham kok, bahwa ini tuh konsumsinya adalah domestik, bukan konsumsi audiens internasional. Netanyahu misalnya dia akan menghadapi pemilu di Oktober, ya, satu. Kedua, jelas makanya dia bilang bahwa selama saya mimpin tidak akan pernah ada namanya berdiri negara Palestina. Ya kan, dia menunjukkan tuh nggak akan pernah sejengkal pun nanti itu akan mundur dari pendudukan. Gitu. Kenapa? Dia tahu nih audiensnya itu. Tuh. Dan kenapa dia kemudian bersikeras? Karena partai koalisinya itu mengkritik sikap dia kok lembek dengan yang ini. Itulah kenapa kemudian tiba-tiba dia bersikeras. Di sisi lain, Trump juga paham bahwa ya udahlah, ini kan cuma di depan panggung, di belakang panggung kan kita tetap bisa berjalan nih, gitu. Jadi ada yang diyakini oleh dari sisi Amerika Serikat, walaupun Trump bilang, gitu ya, kemarin tuh kan bilang nanti saya akan buat postingan di social terkait hal ini sampai pagi ini belum keluar. Tapi kita melihat bahwa ini sebenarnya konsumsinya adalah domestik dan itu kenapa kemudian dari sisi Amerika Serikat, baik itu pihak Gedung Putih maupun Trump tidak cepat bereaksi. Gitu, karena tahu ini konsumsi domestik, tapi bagaimana program itu dijalankan ini yang bagi saya menjadi pelik. Kenapa? Karena masing-masing menempatkan syarat awal gitu, yang itu bertolak belakang, sehingga bagaimana itu kemudian bisa berjalan, ya ini akan sulit dari berjalannya gitu. Ini apakah kemudian salah satu poin untuk melucuti senjata secara bertahap ini juga akan beresiko terhadap gangguan keamanan bagi Israel sendiri atau bagaimana? Kalau peluncatan senjata jelas itu akan melemahkan dari sisi Hamas ya, karena Hamas harus dismantling, harus menyerahkan senjata dan lain-lain, kemudian harus bubar dan lain-lain. Nah, kalau untuk ngomong tentang perjuangan itu jelas akan melemahkan perjuangan, gitu. Walaupun saya juga penasaran kalau dia memang ikut ikut program itu, dia mau kemana? Apakah kemudian Hamas akan menjadi gerakan politik yang memang hanya murni politik tanpa kemudian ada perlawanan senjata, atau dia juga dapat kompensasi ekonomi misalnya. Nah itu yang juga akan kita lihat, karena seringkali ketika kita bicara tentang gerakan, entah itu separatis, entah itu bilangnya front perlawanan, ketika dia mengakhiri, itu kan ada beberapa pintu keluar. Dia bertransformasi hanya untuk gerakan politik gitu misalnya, atau dia memang bubar gitu karena dia merasa sudah tercapai dan lain-lain. Ini akan kita tahu. Tapi saya melihatnya bahwa ya ini sebenarnya jangan-jangan dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Israel. Ini ya udah kita untuk jeda sebentar tapi mengumpulkan kekuatan, konsolidasi. Ya. Tapi kalau deadlock seperti ini, apakah keberadaan ISF, International Stabilization Force ini akan menjadi jalan tengah atau justru akan terjebak juga nih dalam konflik Hamas Israel? Kalau ISF kan ini masih problemnya nanti akan ditempatkan di mana, gitu ya, ditempatkan di mana. Dan sebenarnya kan ISF itu satu memang misinya kalau pun nanti ada New Gaza, gitu. Mereka yang akan men-screen, jadi melakukan screening, gitu ya, men-screening siapa akan duduk akan tinggal di New Gaza itu. Jadi mereka yang akan men-filter, gitu. Jadi mereka sebenarnya belum ada ya? Tentara buffer sampai sekarang sih belum ada, gitu. Sampai sekarang belum ada yang mau duduk di sana. Kan toh yang paling besar adalah Indonesia. Sikap Indonesia saja masih menunggu kan, mau kirim atau tidak kirim, gitu. Jadi kalau sampai sekarang sih belum ada. Bahwa boardnya sudah ada, boardnya sedang siap-siap, iya, tapi sampai sekarang kan belum ada. Oke. Saya ke Mas Faisal, seberapa realistis kemudian formula perdamaian ini bisa benar-benar diterima oleh Netanyahu? Apakah kemudian memang ada kepentingan politik lain di balik itu atau bagaimana sebenarnya? Jadi waktu ketika Agustus 2005, ketika Perdana Menteri Ariel Sharon membuat keputusan kontroversial mundur dari Gaza yang dikuasai sejak 67, itu secara sepihak, itu sempat ada voting di Knesset Parlemen Israel. Awalnya saya baca dari buku biografinya Ariel Sharon yang ditulis oleh anaknya, Gideon Sharon. Jadi dia bilang waktu awalnya itu Netanyahu setuju, ya saya setuju sebelum voting. Tapi ketika voting ternyata Netanyahu menolak itu. Jadi bagi Ariel Sharon, Netanyahu dianggap istilahnya pengkhianat, dia berbohong. Nah makanya hubungannya agak renggang. Nah saya kira
buat Netanyahu seperti tadi kalau dalam orang Ibrani bilang bahasanya bitachon, keamanan. Buat orang Israel, elit politik atau militer, keamanan negara Israel itu ada hal mutlak. Jadi apapun akan mereka lakukan. Jadi apapun akan mereka lakukan ya termasuk ya itu kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan demi Israel aman. Nah itu adalah doktrin yang dipakai oleh para pemimpin elit politik maupun militer Israel. Nah seperti kata Pak Anton bilang tadi bahwa ya memang tidak pernah ada sejak Israel dibentuk 14 Mei 1948 tidak pernah ada satupun pemerintahan atau partai politik yang platformnya adalah membantu mendirikan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Bahkan Amerika pun tidak mau. Ketika di resolusi Majelis Umum itu mayoritas setuju 2012 kan menjadi negara observer. Artinya sudah banyak negara-negara lebih dari 100-an, 140-an mungkin yang mengakui Palestina sebagai negara. Tapi kan prosesnya harus melalui Dewan Keamanan. Nah itulah yang buat Amerika tidak mau. Jadi harus melalui negosiasi. Nah negosiasi ini yang sulit karena Israel dengan serangan 7 Oktober saya kira makin menguatkan bahwa tidak perlu ada lagi negara Palestina merdeka. Tapi kalau misalnya roadmap 15 poin ini ditolak oleh Netanyahu, bagaimana dengan legitimasi dari Donald Trump sendiri yang memang ingin mengajukan perdamaian di Gaza atau menciptakan New Gaza nanti? Atau sebaliknya justru ini akan memperpanjang perang di Gaza? Ya sebenarnya Dewan Perdamaian ini nggak punya legitimasi baik secara etis maupun moral. Dalam arti begini, negara yang selama ini, saat ini kan Amerika dipimpin Trump, mendukung genosida. Kan banyak orang berpikir, wah gara-gara Trump nih akhirnya ada gencatan senjata. Kenapa harus nunggu 2 tahun? Sejak 7 Oktober 2003, kenapa nggak di awal seminggu, 2 minggu, atau di awal Oktober 2023 langsung Trump memaksakan, tapi kenapa harus nunggu 2 tahun? Itu satu. Yang kedua, kenapa Trump secara tidak punya tanggung jawab moral untuk ya menangkap ini Netanyahu, walaupun dia mungkin tidak masuk dalam statuta Roma untuk ICC. Tapi kan ada tanggung jawab moral kan lebih daripada ini. Jadi saya kira ya, dan lagi anehnya, lembaga yang disebut Dewan Perdamaian, tapi ternyata dibuat oleh tukang onar. Dibuat oleh Trump yang sudah sesumbar, udah berkoar secara terbuka di dunia internasional bahwa dia tidak butuh lagi hukum internasional. Saya kira masa depan, apalagi yang paling prinsipil di dalam 15 poin ini, tidak berbicara Israel harus mencabut blokade terhadap Gaza. Jadi yang sudah diterapkan sejak Juni 2007. Akhirnya kita melihat ketika dunia sepakat tentang solusi 2 negara, bagaimana masa depan Gaza, bagaimana menghentikan genosida aja mereka sudah kebingungan, sudah kewalahan. Karena ya memang bagi Amerika maupun Israel ya memang semua mereka tuh dua pihak yang sama. Apa sih, dua sisi mata uang, bahwa mereka tidak ingin ada negara Palestina merdeka. Makanya saya dari 2008 tuh yakin Palestina itu cuma negara khayalan. Ya. Mas Anton, kalau kemudian perdamaian itu tidak akan terwujud, artinya perang bergerilya akan terus terjadi. Tapi di sisi lain ini akan terus menjadi beban militer untuk Israel. Jawabnya nanti Mas Anton, kita ajar dulu. Lebih dahulu tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ya, kita lanjutkan dialog kita pagi ini. Saya ke Mas Anton, tadi sempat terputus perbincangan kita. Kalau kemudian opsi perdamaian ini ditolak, tentu potensi perang gerilya ini akan terus terjadi begitu. Apakah ini akan menjadi beban militer tersendiri oleh Israel, sementara Hamas sudah buka suara nih, menekan pihak perdamaian untuk Netanyahu ini mengikuti peta jalan itu. Bagaimana kondisi ini Anda melihatnya? Bagi Israel sih pendudukan adalah pendudukan ya. Mereka nggak mau mundur itu satu gitu. Jadi ini bukan soal perang gerilya, ini soal pendudukan. Bagaimana kita menguasai wilayah gitu ya. Jadi itu yang ingin mereka tegakkan gitu ketika bicara tentang. Tapi kan memang ini kan akan narasinya seakan-akan jadi bertolak belakang. Di satu sisi Trump selalu bilang bahwa kemajuan di Gaza itu adalah, dia selalu bilang adalah major achievement gitu ya. Salah satu capaian yang besar ketika kita bicara tentang implementasi politik luar negeri Amerika Serikat, dan itu yang jualan mereka. Ini yang kemudian dicoba kalau misal dalam media ini dibantah oleh Netanyahu gitu ya, dibantah oleh Netanyahu bahwa mereka tidak akan pergi, tidak akan mematuhi dan lain-lain. Jelas bahwa Hamas itu adalah yang selama ini membuat sakit kepala IDF. Gitu ya. Jadi bagi mereka memang ya kalau kami ingin pergi sebenarnya bergeser gitu kan, itu memang itu menjadi menarik gitu. Bagaimana kemudian dari aturan 15 itu Israel memang harus mundur dari wilayah itu. Yang
saya suka dari awal ketika misal aturan itu ditegakkan, kalau aturan itu ditegakkan, kayaknya sih Israel nggak akan mau. Gitu, bahwa dia sangat pengen yang namanya Hamas dilucuti, karena itu yang membuat dia sakit kepala. Kalau misalnya dilucuti, maka jelas kemampuan Gaza untuk mempertahankan diri menjadi sangat lemah. Ya. Itu kan adalah salah satu kenapa kemudian Gaza masih menjadi simbol perlawanan ketimbang kalau kita bandingkan dengan tepi barat. Gitu ya. Jadi itu memang kunci. Gitu. Jadi kunci bagaimana untuk menurunkan perlawanan ya memang harus ada demilitarisasi. Ya. Jadi memang apa yang diinginkan dan apa yang dipilih kemudian oleh Netanyahu, kalau misalnya kita pakai logikanya Israel, ya make sense. Ya. Gitu loh. Kenapa? Ya inilah sebenarnya lawan utama, inilah musuh selain dari ngomong tentang Iran ya. Jadi ini kan antara Hamas dengan Israel ini akan susah cari titik temu, mirip dengan Hizbullah sama Israel gitu. Jadi bagi saya ya memang sakit kepalanya Israel itu ya sama Hizbullah sama Hamas. Walaupun ketika tiba-tiba dari Washington bilang bahwa Hamas bersedia untuk mengikuti program pelucutan senjata, kenapa kok tiba-tiba bersamaan dengan Iran lagi mengeras? Apakah ini bukti bahwa Iran kemudian melemah dan lain-lain? Nah, ini memang kita tapi memang ketika kita bicara Hamas, ya Hamas itu yang membuat sakit kepala Israel selain Hezbollah. Tapi begini Mas Anton, kalau memang Israel tidak percaya bahwa Hamas ini benar-benar akan melakukan demilitarisasi, pelucutan senjata, apakah ini bukan hanya alasan agar Israel ini tetap melakukan pendudukan militer di Gaza? Atau memang ada dasar yang kuat kekhawatirannya itu? Bagi saya sih, eskalasi atau tidak eskalasi cerita tentang Gaza, ini nunggu hasil pemilu. Jadi ini memang menjadi pertaruhan bagi Netanyahu. Kenapa kemudian Netanyahu harus bersikeras? Dia pada awalnya datang ketemu, ya saya akan mencermati aturan itu. Kemudian ketika dia nyampe ke Israel, kemudian berubah melakukan konferensi pers menyatakan penolak. Bagi saya ini jelas bahwa ini ancaman koalisinya itu mengkritik dia. Kalau koalisinya itu menarik diri, bubar pemerintahannya. Ya. Artinya apa? Pemilunya dipercepat. Kalau pemilunya dipercepat bulan depan, udah hampir pasti Netanyahu-nya kalah. Kalau Netanyahu kalah, dia jangan jadi pesakitan, jadi akan kena jadi tersangka kasus korupsi. Simple, ini soal pertaruhan hidup mati seorang politisi yang bernama Netanyahu. Gitu. Jadi itulah kenapa dia kemudian harus bersikeras. Dan saya pikir Trump juga akan tahu, ini akrobat politiknya loh untuk audiens domestik, bukan rumus saya. Walaupun kita juga mencermati bahwa ini juga menarik ketika misalnya Netanyahu itu sedang mengeksersis pola hubungan Israel dengan Amerika di masa mendatang. Yang salah satu opsinya adalah bagaimana kemudian Israel menjadi lebih independen, lebih mandiri. Gitu. Jadi bukan cerita tentang Israel yang selalu disubsidi oleh Amerika Serikat. Dia bilang bahwa salah satu proposalnya, ya udah kita hentikan subsidi itu, tapi kerjasama kita adalah bicara tentang teknologi sehingga Israel lebih mandiri. Salah satu opsinya itu yang menjadi menarik. Apakah itu mungkin atau tidak mungkin? Ya kita belum tahu. Namanya juga politik. Tapi audiens yang hari ini itu bicara tentang kepentingan politik. Ini lagi pertaruhan hidup mati seorang politisi. Oke, saya ke Mas Faisal. Kalau kemudian setiap proposal perdamaian ini ditolak terus antara Trump dan Netanyahu, memprediksi hubungan keduanya ini akan seperti apa? Ya kalau saya melihat begini, saya selalu bilang bahwa Trump ini adalah presiden Amerika paling berjasa setelah Harry Truman. Ketika Harry Truman hanya butuh 11 menit untuk mengakui berdirinya Israel setelah deklarasi, Trump sudah membuat jasa pertama, Pak. Pada 6 Desember 2017, dia mengakui Yerusalem Barat dan Timur sebagai ibu kota Israel. Dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar 14 Mei 2018. Artinya ketika dunia mendukung solusi dua negara, itu udah patah. Nah, terus apa yang jasa yang sedang dibuat Trump sekarang? Pertama, bagaimana melenyapkan kelompok pejuang di Gaza, Hamas, Jihad Islam dan lain-lainnya. Bagaimana melumpuhkan Hizbullah. Makanya kan semua dari gencatan senjata itu yang diinginkan Trump maupun Amerika maupun Israel adalah bagaimana semuanya ada demilitarisasi. Perlucutan senjata di Hizbullah di Lebanon, Hamas, Jihad Islam dan milisi lainnya di jalur Gaza. Nah, apalagi jasa yang sedang diperbuat, yaitu bagaimana melumpuhkan atau menumbangkan rezim mullah di Iran agar tidak lagi membantu proksi-proksinya, ya Hamas, ya Jihad Islam ataupun Hizbullah ataupun Al-Husyun di Yaman. Jadi itu jasa yang ingin dibuat oleh Trump, tapi saya kira itu tidak akan mungkin tercapai karena kan Trump ini kan
kelompok-kelompok pejuang ini kan kelompok ideologis, nasionalis. Mereka berjuang memang untuk mempertahankan tanah airnya. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah. Bisa dibayangkan kalau misalkan tidak ada Hamas, Jihad Islam atau kelompok bersenjata lainnya, Israel sudah lama mencaplok Gaza. Sama, jika tidak ada Hizbullah, invasi Israel tahun 82 sampai ada tragedi pembantaian Camp Sabra Shatila pengungsi Palestina, itu juga bisa akan terjadi. Makanya saya melihat kenapa akhirnya ada Dewan Perdamaian. Sebenarnya yaitu jasa yang ingin Trump melalui Dewan Perdamaian bagaimana melumpuhkan, menghabisi kelompok pejuang, tapi juga sekaligus menutup aib para penguasa negara Muslim. Mereka selama dari Oktober 2023 nggak bisa menghentikan genosida di Gaza. Nah, Trump sudah menyelamatkan muka mereka walaupun gencatan senjata itu dipaksakan dan Israel terus melanggar sejak awal diumumkan. Artinya kalau seperti yang dibilang Mas Anton, Mas Faisal, hubungan antara Trump dan juga Netanyahu ini mungkin di publik terlihat friksi begitu, tapi sebenarnya mereka punya saling pengertian gitu di dalamnya bahwa ini demi politik aja. Iya, memang benar seperti bilang Anton. Oh iya, lagi untuk kebutuhan kepentingan politik mau pemilu biarinlah dia berakrobat atau semacamnya lontaran-lontaran yang kontroversial. Tapi sebenarnya semua sudah sama-sama paham. Tapi tekanan dari koalisi Israel sendiri berpengaruh tidak? Itu kan ada yang paling keras kan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sama Menteri Keamanan Nasionalnya Itamar Ben-Gvir. Yaitu hasil polling yang terakhir saya baca di Haaretz, itu Likud sudah menang dari partai Yasar, partai oposisi terkuat. Tapi secara koalisi oposisi dengan koalisi Likud dan lain, koalisi Likud itu masih menang koalisi oposisi dari kursi di Knesset. Jadi memang masih butuh kerja keras Netanyahu bagaimana untuk meyakinkan agar dia kembali terpilih. Karena kan Netanyahu ini Perdana Menteri terpanjang sepanjang sejarah. Dari tahun 99 cuma dijedah oleh Ehud Olmert sama Yair Lapid dan Naftali Bennett. Jadi hanya sekitar 2 tahunan. Oke, Mas Anton, berarti dengan roadmap 15 poin ini yang masih tarik ulur dan masih deadlock, bagaimana nasib di Gaza? Apakah masih akan justru lebih ini lagi Israel untuk menyerang Gaza? Kesempatan yang lebih besar? Satu, memang ketika kita bicara tentang proses perdamaian masih panjang. Kenapa? Karena BOP memang tidak cerita tentang menciptakan perdamaian, apalagi fokus pada kemudian solusi dua negara, gitu. Tapi bagaimana menciptakan New Gaza, ini kan lain cerita, gitu. Jadi bagi saya kalau kita bicara tentang masa depan Gaza yang damai, lalu ada dua negara yang duduk berdampingan, kayaknya memang ceritanya bukan BOP. Gitu. Kenapa? Karena tadi satu, basisnya dia bukan basis Dewan Keamanan PBB, bukan PBB mandatnya. Tapi ini karena kesepakatan, boleh-boleh saja gitu. Tapi apakah kemudian efektif atau tidak, ini yang kemudian menjadi pelik. Kenapa? Karena satu, di BOP tidak duduk perwakilan Palestina gitu. Bagaimana kita bicara tentang Palestina gitu. Lalu yang kedua adalah di situ bagaimana kecenderungannya lebih banyak kepada Israel gitu ya. Jadi bagi saya sih kalau ngomong masa depan, ya masa depannya ya bisa jadi kalau orang berpikir positif, ini adalah salah satu alternatif. Gitu, karena ketika misalnya PBB mentok, ini ada alternatif lain. Tapi ya memang untuk menyemai perdamaian kita butuh banyak alternatif. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh patah arang sih sebenarnya. Kalau ngomong tentang sisi positif untuk nyeneng-nyenengin diri gitu ya. Tapi kalau misalnya pesimis, ya pesimis banget gitu ya kan. Tapi gimana, nggak ada jalan lain ini hari ini gitu. Oke, saya ke Mas Faisal. Kalau kemudian dari perspektif geopolitik Timur Tengah, ini perdamaian tetap deadlock begitu ya, tidak ada jalan keluar begitu, tetap buntu. Yang dirugikan, yang diuntungkan siapa sebenarnya? Yang dirugikan tentu saja rakyat Palestina, karena mereka masih dalam genggaman penjajahan Israel. Terus yang dirugikan lagi, sebenarnya domain ini kan Oki, karena yang domain terbesar untuk isu Palestina itu kan Oki, karena kan dibentuk setelah pembakaran Masjid Al-Aqsa 1969. Ya mereka dirugikan karena para pemimpinnya terutama ya. Ternyata mereka cuma bisa bicara, mereka cuma bisa mengecam, dan itu semua ada dalam kalkulasi Israel dan Amerika. Bayangkan bagaimana mereka berbicara tentang kemerdekaan Palestina terlalu jauh. Mereka memaksa Amerika, Trump mencabut kembali pengakuan terhadap Yerusalem Barat maupun Timur sebagai ibu kota Israel, nggak bisa. Bagaimana bicara terlalu jauh, bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel mencabut blokade nggak bisa. Memaksa Israel menutup semua permukiman Yahudi di tepi barat yang melanggar hukum internasional nggak bisa. Memaksa tembok pemisah dirobohkan juga nggak bisa. Jadi ya sebenarnya yang dirugikan bukan hanya rakyat Palestina, tapi juga sikap atau kredibilitas para pemimpin negara Muslim yang ternyata
cuma omong doang untuk isu Palestina. Yang diuntungkan tetap Amerika dan Israel. Iya. Baik, terima kasih Mas Faisal, makasih Mas Faisal atas sudah kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur tega menusuk istri sirinya dengan menggunakan pisau dapur. Kita akan dalami kasusnya usai jeda. Seorang adik tega menganiaya kakak kandungnya hingga tewas karena berebut warisan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya yang berada di perbukitan. Pelaku menghabisi nyawa kakak kandungnya dengan cara menganiaya menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini berawal pada saat pelaku dalam kondisi mabuk dan mengungkit persoalan harta warisan berupa sebidang tanah dan sebuah rumah. Kita ke Tegal, Jawa Tengah. Lebih dari sepekan dinyatakan hilang. Seorang lanjut usia di Tegal ditemukan tak bernyawa di tengah hutan. Korban ditemukan seorang warga yang hendak memanen kelapa. Sempat dikira seekor babi hutan. Sosok yang tergeletak di bawah pohon kelapa ini justru menjadi petunjuk awal terungkapnya penemuan mayat di tengah hutan di Desa Sumbarang, Kecamatan Jati Negara, Tegal, Jawa Tengah. Untuk memastikan, warga mengarahkan buah kelapa ke arah sosok tersebut, namun sosok itu sama sekali tidak bergerak. Ketika didekati, barulah terlihat jelas sosok tersebut merupakan Saroni, lansia berusia 70 tahun, warga desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara. Menurut keterangan keluarga, Saroni pergi dari rumah tanpa pamit pada 29 Juli lalu. Karena kondisi jasad yang sudah memprihatinkan, proses evakuasi dilakukan secara hati-hati ke rumah sakit Suselo, Selawi untuk kepentingan identifikasi dan pemeriksaan medis. Saat ini polisi melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kematian korban. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur tega menusuk istri sirinya dengan menggunakan pisau dapur pada Minggu pagi. Akibatnya, ibu rumah tangga itu meninggal dunia saat perjalanan menuju ke rumah sakit terdekat. Setelah menjalani visum luar karena keluarganya menolak untuk dilakukan autopsi, akhirnya jasad Yuni Kosaya dipulangkan ke kampung halaman ibunya di wilayah Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Keluarga Yuni Kosaya pun menangis histeris saat jasad Yuni akan diberangkatkan untuk proses pemakaman. Polisi yang mendapatkan laporan adanya peristiwa dugaan pembunuhan langsung mendatangi rumah korban yang ada di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu. Polisi langsung mengamankan TKP dengan memasang garis polisi serta melakukan rekonstruksi awal. Setelah melakukan pendalaman terhadap barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi mata, akhirnya terungkap kalau Supriyadi ternyata sudah menyiapkan pisau dapur di kamarnya. Selain menahan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari pisau yang digunakan untuk menusuk korban, pakaian, hingga telepon seluler milik korban dan pelaku. Kita akan dalami kasusnya bergabung dengan Kompol Lanang Teguh Pambudi selaku Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, Mbak Mala, Mas Badli. Ya, Pak Kasat, kita ingin tahu apakah sudah didapatkan apa sebenarnya motif dari pelaku sehingga tega untuk melakukan penusukan terhadap istri sirinya sendiri. Baik, Mbak Mala, bisa kami jelaskan untuk motif yang mendasari pelaku melakukan perbuatan ini itu didasari karena rasa cemburu. Karena berawal dari bulan Mei, pelaku merasa bahwa istri sirinya ini berhubungan dengan laki-laki lain dan diketahui itu menurut yang bersangkutan adalah mantan pacarnya dahulu. Sehingga terjadi cekcok kemarin, kurang lebih sekira Minggu dini hari yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut.
Ya, kronologi awalnya seperti apa Pak Kasat? Kalau bisa diceritakan, Ya. apakah memang sudah direncanakan dan apakah pelaku melakukan tindakan ini sendiri tanpa ada bantuan orang lain? Baik, dapat kami jelaskan Mbak Mala. Jadi seperti yang kami jelaskan tadi di awal, bahwa pelaku ini sudah cekcok dengan istri-istrinya tersebut semenjak yang bersangkutan itu tinggal bersama di Bali. Hingga pada saat itu istri-istrinya pergi dari tempat kontrakan yang ada di Bali, menghilang. Beberapa waktu lalu kemudian ditemukan oleh adik kandung dari pelaku bahwa yang bersangkutan korban ada di Banyuwangi, sehingga yang bersangkutan pulanglah ke Banyuwangi. Setelah itu mereka kembali bersama, namun terjadi cekcok kembali dikarenakan menurut pelaku bahwa korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sehingga pada saat kemarin hari Minggu yang sudah direncanakan oleh pelaku, pada saat ada di kamar di rumah pelaku, itu dengan pelaku mengunci pintu, kemudian sudah mempersiapkan pisau di kamarnya, dan kemudian pelaku melakukan aksi tersebut. Oke, jadi kemudian motif kecemburuan karena perselingkuhan korban ini yang membuat pelaku melakukan aksi seperti ini ya, Pak Kasat? Betul, betul Mas Ferdi. Ya, lalu kemudian apakah ada saksi-saksi lain yang juga diperiksa hingga saat ini? Untuk saksi saat ini yang sudah diperiksa adalah saksi yang pada saat itu ada di tempat kejadian, di mana rumah pelaku tersebut, di mana ada orang tua dan adik kandung pelaku, serta bidan yang memang pada saat itu ikut membantu menolong pertama kali pada saat korban ini dibawa ke puskesmas maupun rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Iya, Selain untuk itu juga pelaku dokter sendiri yang ancaman hukumannya seperti apa Pak Kasat? Baik, dapat kita jelaskan di sini, Mbak Mala, untuk pelaku saat ini kita kenakan pasal 458 KUHP, Jungto 459, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Ya, baik. Terima kasih. Kompol Lanang Teguh Pambudi Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi sudah bergabung dengan Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, Mas Bakti. Ya, usai jeda kita akan hadirkan informasi terkait dengan palang pintu perlintasan kereta api JPL 734 di wilayah Sleman, Yogyakarta dirusak oleh seorang pengendara motor yang tidak bertanggung jawab. Ya, kami hadirkan informasi viral untuk Anda. Ini yang jadi ramai di timeline pagi ini. Betul. Di media sosial diramaikan dengan video viral. Sebuah brand minuman keras memberikan tantangan kepada para pengunjung di sebuah acara konser musik. Ya, jujur ini tidak pantas ya mereka melakukan seperti ini. Yang kita lihat memang bagaimana tantangan yang diberikan kepada pengunjung ini berupa setoran hafalan ayat suci Al-Quran. Bagi peserta yang berhasil ini akan mendapatkan reward berupa miras atau minuman keras. Dan kejadian ini pun langsung mendapat protes keras dari berbagai pihak. Bahkan sebagian diantaranya menyebut aksi ini sebagai bentuk penistaan agama. Iya. Ini disayangkan banyak pihak ya, karena ayat suci Al-Quran yang tidak untuk dipermainkan. Dan ini sudah dianggap oleh beberapa pihak sebagai penistaan agama. Ya. Yang juga viral ada
Bang Jago ini. Ya, lagi-lagi Bang Jago. Ya, merusak palang pintu perlintasan kereta api JPL 734 di wilayah Sleman, Yogyakarta. Bang Jago ini merupakan seorang pengendara motor dan setelah itu dia tidak bertanggung jawab setelah melakukan perusakan. Jadi aksi ceroboh dan nekat tersebut sempat viral di berbagai media sosial. Akibat kejadian tersebut, pihak KAI melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut, tim lapangan daerah operasional 6 Yogyakarta bergerak cepat melakukan perbaikan hingga palang pintu kembali berfungsi normal. PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta mengecam aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api JPL 734. Pihaknya mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk patuh pada rambu lalu lintas serta tidak menerobos palang perlintasan demi keselamatan bersama. Ada biar apa sih? Iya, jadi merusak juga membahayakan orang lain jadinya. Ini ada kabar viral lainnya, aksi perusakan tiang bendera terjadi di kawasan Quaron Bantul, Yogyakarta. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan diduga dilakukan oleh pelaku yang sama dengan perusakan palang pintu kereta api di Gamping, Sleman. Memang jagoan kayaknya. Emang cari gara-gara ini orang ya. Nah, aksi perusakan tiang bendera ini juga terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Pelaku perusakan tiang bendera tersebut diduga merupakan orang yang sama dengan pelaku perusakan palang pintu kereta api di Gamping, Sleman. Nah, meski begitu belum ada konfirmasi resmi terkait kesamaan pelaku ini. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Seorang balita menjadi korban pelemparan batu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ saat makan bersama keluarganya di Lampung Timur, Lampung. Ya, kita lihat rekaman CCTV-nya, pemirsa, terlihat korban tengah makan bersama orang tuanya di rumah makan bakso Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Tanpa diduga, seorang pria yang berada di depan warung tiba-tiba mengambil batu dan langsung melemparkannya ke arah korban. Batu itu mengenai bagian kepala korban hingga membuat balita tersebut terpental. Situasi pun seketika berubah kepanikan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata. Pemirsa, keluhan soal keberadaan Pak Oga atau pengatur lalu lintas tidak resmi kembali mencuat. Ini di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka disebut menutup salah satu lajur persimpangan menggunakan kon hingga membuat arus kendaraan tersendat. Ya, yang begini memang sering kita lihat ya, aksi dari Pak Oga yang meresahkan ini. Keluhan itu juga disampaikan oleh warga melalui media sosial dan ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta. Lokasi yang dikeluhkan berada di persimpangan Jalan Tamrin Boulevard dan Jalan Kebon Melati 5 menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur, kawasan Tanah Abang, dekat dengan apartemen Times. Dalam unggahan tersebut, warga menyoroti penggunaan kon untuk menutup lajur yang sebenarnya dapat digunakan kendaraan untuk langsung berbelok ke kiri. Akibatnya kendaraan diarahkan masuk ke lajur tengah menuju Tanah Abang dan harus bersinggungan dengan arus kendaraan dari arah berlawanan. Kondisi tersebut dinilai memperparah antrian kendaraan dan warga juga menyebut Pak Oga kerap berada di tengah dan menghalangi kendaraan saat mengatur arus lalu lintas. Warga menduga penutupan lajur tersebut sengaja dilakukan agar antrian kendaraan terjadi sehingga Pak Oga ini dapat memperoleh lebih banyak uang dari pengendara. Warga meminta Pemprov DKI Jakarta dan aparat terkait segera melakukan penertiban serta mengembalikan fungsi lajur jalan sebagaimana mestinya. Ya, ada aja akal-akalannya ya. Iya, demi mendapatkan keuntungan. Iya.
Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Ferdi Ilyas. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi, didukung oleh